Bab 85, Pembunuhan. Ada banyak karakter kecil padat yang terukir di balok besi ini. Jika dilihat dengan mata telanjang, tulisannya tidak terlihat sama sekali. Lin Chen juga menggunakan kekuatan jiwanya untuk menemukan kata-katanya. Alasan mengapa Little Storm Bear sangat ingin memecahkan batu itu adalah untuk mendapatkan potongan besi di tangan Lin Chen. Sepotong besi ini adalah kunci tempat persidangan klan beruang yang kejam. Di dalam gua ini terdapat tempat uji coba beruang kekerasan peninggalan zaman dahulu, namun tempat uji coba ini mempunyai batasan waktu, hanya dibuka setiap 10 tahun sekali, dan setiap kali dibuka tidak lebih dari 3 bulan. Dengan kata lain, jika Little Storm Bear terus menunda seperti ini, dia akan kehilangan kesempatan untuk memasuki lapangan uji coba. Itu sebabnya Little Storm Bear sangat ingin memecahkan batu itu. Melihat Lin Chen telah mengetahui kebenaran masalah ini, Little Bold Bear meraung, ekspresinya penuh rasa terima kasih. Dengan sendirinya, saya khawatir meskipun ia maju ke monster level rendah level kelima, akan sulit untuk memecahkan lapisan cahaya di batu dan mendapatkan besi di dalamnya. Melihat ini, Lin Chen menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Anak kecil, berlatihlah dengan baik setelah masuk, jika tidak, berhati-hatilah karena aku akan melampauimu lain kali." Ho ho ho. Beruang tiran kecil itu meraung dengan jijik, seolah-olah dia mengira tingkat kultivasi Lin Chen tidak bisa lebih tinggi dari itu. Lin Chen tersenyum ringan dan menyerahkan balok besi dan tongkat panjang di tangannya kepada beruang badai kecil. Yang terakhir segera mengangkat cakarnya yang tajam dan menangkap balok besi di tangan Lin Chen, sedangkan tongkat panjangnya tidak bergerak sama sekali. Hoar. Setelah beruang kecil yang kejam itu menangkap balok besi, kedua cakarnya yang tajam menunjuk ke depan Lin Chen, dan akhirnya mengarahkan pandangannya pada tongkat panjang di tangan Lin Chen. Lin Chen tidak bisa menahan tawa setelah memahami apa arti beruang kekar kecil itu, dan berkata, "Anak kecil, apakah kamu ingin memberiku tongkat panjang ini?" Setelah mendengar ini, beruang kekar kecil itu segera mengangguk, dan kemudian, itu dengan ganas dia berbalik dan meletakkan potongan besi di tangannya ke dinding batu cekung dan cembung tepat di depannya. Ledakan. Saat balok besi dipasang, terdengar suara keras di dalam gua, dan tanah berguncang seolah-olah terjadi gempa bumi. Segera setelah itu, sebuah terowongan tanpa dasar muncul di ujung gua yang awalnya merupakan dinding batu. Ho ho ho. Beruang badai kecil itu tampak bersemangat. Dia melepas potongan besi itu, berbalik dan melemparkannya ke Lin Chen, lalu berjalan langsung ke terowongan tanpa dasar. Saat beruang badai kecil itu masuk, koridor itu segera menghilang. Melihat ini, Lin Chen tidak bisa menahan nafas, ternyata itu adalah alam rahasia luar angkasa. Di benua Tianling, beberapa prajurit yang telah mencapai tingkat budidaya tertentu dapat menggunakan beberapa fragmen ruang untuk membuat rahasia alam luar angkasa, dan beruang kecil yang kejam memasuki koridor adalah jalan menuju alam rahasia luar angkasa. Alam rahasia luar angkasa ini adalah tempat percobaan yang disiapkan khusus untuk beruang kecil yang kejam. Jadi, tingkat kekuatan apa yang telah dicapai oleh beruang kejam yang menciptakan alam rahasia ini? Memikirkan hal ini, hati Lin Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melonjak. Tiba-tiba, pikirannya bergerak dan dia fokus pada balok besi yang diserahkan kepadanya oleh beruang tiran kecil ketika dia memasuki koridor. Sebelumnya, Lin Chen hanya memperhatikan tulisan pada balok besi tersebut, namun tidak memeriksa balok besi tersebut dengan cermat. Sekarang ketika dia melihat lebih dekat, Lin Chen segera menyadari sesuatu yang aneh. Lin Chen sama sekali tidak dapat mengetahui bahan dari benda ini. Namun, semakin seperti ini, semakin terbukti bahwa benda tersebut adalah puing-puing luar angkasalah yang menciptakan ruang rahasia. Harta karun semacam ini jarang terjadi. Jika orang lain tahu bahwa saya memiliki sepotong fragmen luar angkasa, saya khawatir akan ada banyak masalah. Fragmen luar angkasa sangat berharga dan langka bagi para pejuang benua Tianling. Jika Lin Chen jika berita mendapatkan sepotong puing luar angkasa disebarkan, saya khawatir itu akan mengarah pada pengejaran gila-gilaan. Lagi pula, hal semacam ini terlalu penting bagi para pejuang tingkat tinggi, para pejuang di alam Tiangang tergila-gila padanya, dan para pejuang di alam Dao sejati berbondong-bondong ke sana. Kekuatan jiwa Lin Chen bergerak dan dia memasukkan pecahan ruang ke dalam cincin penyimpanan, lalu dia mengangkat tangannya dan mengangkat tongkat panjang. Tongkat panjang ini sangat keras, panjangnya hampir 2 meter, terbuat dari bahan berwarna hitam pekat, dan terasa cukup dingin saat disentuh. Hati Lin Chen bergerak, dan dia mengangkat tongkat panjangnya dan menghantamkannya ke tanah di depannya. Ledakan. Suara yang membosankan. Segera setelah itu, sebidang tanah luas di depannya dihancurkan menjadi lubang sedalam 1 meter. Melihat ini, Lin Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin dan berkata dengan kaget, serangan yang sangat kuat.
Saya hanya menyerang sesuka hati, tetapi masih memiliki kekuatan seperti itu. Pukulan acak dapat membuat lubang yang begitu dalam di dalam tanah. Jika itu adalah pedang besi dingin, saya khawatir akan sulit bagi Lin Chen untuk melakukan ini bahkan jika dia menggunakan seni bela diri. Tongkat panjang ini jelas merupakan harta langka. Lebih penting lagi, dengan tongkat panjang ini di tangan, bahkan jika Lin Chen tidak menggunakan kekuatan pedangnya, dia masih tak terkalahkan melawan prajurit di alam Tiangang tahap tengah atau bahkan di tahap akhir alam Tiangang. Little Storm Bear memberi Lin Chen 2 harta karun. Memikirkan hal ini, Lin Chen menunjukkan senyuman di wajahnya dan mengangkat kepalanya untuk melihat koridor yang baru saja menghilang. Koridor mengarah ke tempat percobaan Little Bull Bear. Lin Chen adalah seorang pejuang manusia, dan memasukinya akan menghadapi perlawanan yang kuat. Namun, Lin Chen tidak terlalu peduli. Dia berkata dengan keras, "Anak kecil, terima kasih atas hadiahmu. Kamu bisa berlatih dengan baik. Aku pergi." Tidak lama setelah kata-kata Lin Chen jatuh, tiba-tiba, suara beruang kecil yang kejam terdengar di dalam gua, dan suara, "Ho-ho," terdengar seperti suara stereo, datang dari segala arah. Melihat ini, Lin Chen mengangguk sedikit, lalu melompat dan berlari keluar gua. Setelah beberapa saat, Lin Chen turun ke tanah. Saat itu sudah larut malam, dan itu adalah waktu ketika monster di pegunungan Molian paling sering terjadi. Lin Chen tidak berani berjalan sesuka hati, jadi dia menemukan pohon besar untuk beristirahat di dekat celah. Tidak ada pembicaraan sepanjang malam, dan di pagi hari, auman monster tiba-tiba terdengar. Mendengar suara tersebut, Lin Chen segera membuka matanya dan melihat ke arah tempat suara itu berasal. Kemudian dia melihat, ratusan kaki darinya, monster tingkat tinggi tingkat 4 menatap dingin ke arah Lin Chen di pohon besar, mengeluarkan rengekan pelan dari mulutnya. Monster tingkat tinggi tingkat keempat ini menyerupai serigala dan macan tutul, dengan rambut hitam legam di sekujur tubuhnya dan perawakan yang kuat. Dan mata yang menatap Lin Chen juga penuh permusuhan. Itu adalah monster tingkat tinggi Black Panther tingkat keempat. Melihat ini, mata Lin Chen tiba-tiba berbinar dan dia berteriak, "Kamu tepat waktu. Coba saja aku kekuatan tongkat panjang." Dengan gerakan kekuatan jiwa, tongkat hitam panjang muncul di mata Lin Chen. Tangan. Segera setelah itu, dia menendang kakinya dengan keras dan tubuhnya mendarat dengan kuat di tanah. Wow! Pada saat Lin Chen jatuh, macan kumbang hitam besar mengeluarkan raungan rendah, dan tubuhnya tiba-tiba bergerak maju. Dia bergegas, membuka mulutnya yang besar, memperlihatkan gigi gergaji yang tajam dan berkilau, seolah dia ingin menggigit Lin Chen menjadi dua. Meskipun Lin Chen gagal memasukkan energi aslinya ke dalam tongkat panjang, kekerasan tongkat panjang saja sudah cukup untuk menghadapi macan kumbang hitam besar. Tongkat panjang Lin Chen jatuh, dan ketika macan kumbang hitam besar melihatnya, dia mengelak dengan tubuh lincahnya dan nyaris tidak berhasil menghindari serangan Lin Chen. Melihat ini, Lin Chen menyapu tongkat panjang di tangannya lagi dan menyerang macan kumbang hitam besar dari arah lain. Macan kumbang hitam besar ini adalah monster tingkat tinggi tingkat 4, dan kecepatannya cukup cepat. Namun, Lin Chen sekarang telah mempraktikkan teknik pemurnian tubuh perunggu ke tingkat ketiga kelahiran kembali tembaga yang rusak, dan kecepatan di mana dia menggunakan tongkat panjang juga sangat aneh. Untuk sesaat, dengan kecepatan macan kumbang hitam besar, sebenarnya mustahil untuk mendekati tubuh Lin Chen. Namun, ini bukanlah hasil yang diinginkan Lin Chen. Tidak sulit bagi Lin Chen untuk membunuh macan kumbang hitam besar, tetapi dia ingin mencoba kekuatan tongkat panjang, jika tidak, macan kumbang hitam besar akan mati oleh pedangnya. Dengan pemikiran di dalam hatinya, Lin Chen berdiri tak bergerak di tempat, tongkat panjang di tangannya berdiri di samping. Sepertinya dia sudah melepaskan pembelaannya. Macan kumbang hitam besar sepertinya menyadari kesempatan sempurna ini, ia menghindari tubuhnya dan membuka mulutnya untuk menggigit Lin Chen dengan keras lagi. Dengan kekuatan gigitan yang kuat dari macan kumbang besar, jika Lin Chen berada di pinggang, yang terakhir akan terluka seketika. Macan kumbang hitam besar itu sangat cepat, dalam sekejap mata, dia bergegas ke tempat yang berjarak kurang dari 10 meter dari Lin Chen. Tetapi pada saat ini, Lin Chen, yang tidak bergerak, tiba-tiba meraih tongkat panjang itu dan membantingnya ke macan kumbang hitam besar. Bagaimanapun, macan kumbang hitam besar ini hanyalah monster dan tidak memiliki kecerdasan. Tiba-tiba melihat Lin Chen menyerang, macan kumbang hitam besar tidak bisa menahan panik. Namun kepanikan ini tidak berlangsung lama, tongkat panjang Lin Chen memukulnya dengan keras. Pukul di kepala. Ledakan. Suara membosankan terdengar. Segera setelah itu, macan kumbang hitam besar yang sedang berlari menuju Lin Chen tiba-tiba terjatuh, dan kepalanya yang besar hancur berkeping-keping, macan kumbang hitam besar bahkan tidak mendengus dan mati di tempat.
Melihat adegan ini, meskipun Lin Chen memiliki perkiraan tertentu tentang kekuatan tongkat panjang, dia merasa terkejut ketika melihatnya sekarang. Tahukah kamu, macan kumbang hitam besar ini adalah monster level tinggi level 4, tapi dia tetap dibunuh olehnya dengan tongkat. Kekuatan tongkat ini bisa dibayangkan. Tanpa berpikir panjang, Lin Chen meletakkan tongkat panjang itu dan hendak membersihkan tubuh macan kumbang hitam besar itu, namun pada saat ini, suara keras tiba-tiba terdengar. Kakak senior Yang, kami sudah lama mencari di sekitar sini, tapi kami masih belum menemukan pembunuh yang membunuh kakak muda Sao. Mungkinkah orang itu sudah pergi? Suaranya agak kasar. Mendengar ini, pria yang dipanggil kakak senior Yang oleh pria bersuara kasar itu mendengus, saudara muda Sao adalah murid jenius dari sekte dalam. Beberapa waktu lalu, sekte tersebut berencana untuk fokus pada pelatihan saudara muda Sao, dan beberapa para tetua bahkan berkata dalam beberapa tahun, saudara muda Sao masih memiliki harapan untuk bersaing memperebutkan murid inti. Sekarang dia dibunuh di alam liar oleh orang lain. Kita harus menemukan pembunuh ini bagaimanapun caranya. Mendengar ini, suara itu menjadi agak sunyi, dan tiba-tiba, suara lain terdengar, "Hei, dua kakak laki-laki, ada seseorang di depanku." Ketika dua lainnya mendengar ini, mereka langsung terkejut dan berlari menuju Lin Chen. Sesaat kemudian, total 3 orang muncul di depan Lin Chen. Ketiga orang ini semuanya mengenakan pakaian murid sekte dalam sekte Chunyang, dan mereka semua berada di tahap tengah alam Tiangang. Ketika mereka bertiga melihat Lin Chen, salah satu dari mereka mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, saudara muda Sao berada di tahap tengah alam Tiangang, dan orang ini hanya berada di tahap tengah alam pemurnian tubuh tingkat ke-8. Ada perbedaan besar dalam kultivasi. Dia bukanlah pembunuhnya. Mendengar ini, pemuda kekar dengan suara kasar itu mengangguk sedikit dan berkata, tetapi dia tidak jauh dari tempat di mana saudara muda Sao dibunuh. Mari kita bertanya dia. Mungkin dia melihat si pembunuh lewat. Jelas, dia juga berpikir bahwa budidaya Lin Chen rendah. Lemah, tidak mungkin menjadi lawan dari saudara muda Sao, begitu dia memanggilnya. Bab 86, Kecurigaan. Lin Chen sedikit mengernyit saat mendengar percakapan antara ketiga orang itu. Kakak muda Sao yang mereka bicarakan mungkin adalah Sao Zian yang dia bunuh sebelumnya. Bagaimanapun juga, ketiga orang ini dan Sao Zian semuanya adalah murid dari sekte Chunyang, dan sebelum Sao Zian meninggal, dia juga berkata bahwa dia datang ke Pegunungan Molian bersama rekan-rekan murid lainnya. Pada saat ini, dia meninggal di sini, bersama rekan-rekan muridnya yang bepergian bersamanya tentu saja akan datang mencari pembunuhnya. Namun, Lin Chen tidak menyangka ketiga orang ini akan tiba begitu cepat. Anda harus tahu bahwa Pegunungan Molian sangat luas, dan juga agak jauh dari tempat kematian Sao Zian. Namun, kurang dari sehari telah berlalu. Lewat sebelum ketiga orang ini terlacak. Ini dia. Saat Lin Chen sedang berpikir sejenak, tiba-tiba, pemuda paling kekar itu berteriak, "Wah, pernahkah kamu melihat prajurit kuat lewat selama ini?" Di mata pemuda kekar itu, dia bisa membunuh Sao Zian. Seseorang juga harus menjadi orang yang kuat. Mendengar perkataan Lin Chen menggelengkan kepalanya sedikit. Kecuali Lin Chen sendiri, tidak ada prajurit lain di dekatnya. Lagi pula, tempat ini agak jauh di Pegunungan Molian, dan prajurit biasa tidak berani datang ke sini. Melihat Lin Chen seperti ini, mata pemuda kekar itu tiba-tiba menunjukkan sedikit kekecewaan. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kakak senior Yang, kakak muda Wang, ayo pergi. Tampaknya pembunuh kakak muda Sao telah melarikan diri. Saudara muda Wang di sebelahnya. Dia mengangguk sedikit dan menatap Lin Chen lagi dalam sekejap mata, dengan niat membunuh di ekspresinya. Di Pegunungan Teratai Hitam, sering terjadi bahwa prajurit dengan tingkat budidaya tinggi membunuh prajurit dengan tingkat budidaya rendah. Bagaimanapun, prajurit yang dapat membuat terobosan di sini akan mendapatkan lebih banyak atau lebih sedikit, dan mereka dapat dengan mudah membunuh prajurit lain. Dapatkan semua keuntungan prajurit ini. Namun, seolah-olah dia sangat ingin menemukan pembunuh Sao Zian, saudara muda Wang menekan niat membunuh di dalam hatinya, berbalik, dan hendak pergi. Tunggu sebentar. Pada saat ini, kakak senior yang tetap diam, tiba-tiba berkata. Baiklah, kakak senior Yang, ada apa? Apakah kakak senior Yang menemukan sesuatu? Jelas sekali bahwa kakak senior Yang ini memiliki prestise yang sangat tinggi di hati dua orang lainnya, dan tingkat kultivasinya juga yang tertinggi di antara mereka. 3. Meskipun dua lainnya juga berada di tahap tengah alam Tiangang, terlihat dari aura mereka bahwa mereka tidak maju ke tahap tengah alam Tiangang selama kakak senior Yang. Kakak senior Yang memandang Lin Chen dengan ekspresi serius, mencibir, dan tiba-tiba berkata, "Nak, kamu sangat baik."
Di tengah alam pemurnian tubuh tingkat 8, kamu memiliki kekuatan untuk membunuh tingkat tinggi keempat kumbang hitam tingkat tinggi. Mendengar ini, dua orang lainnya terkejut, dan kemudian mereka menemukan tubuh macan kumbang hitam tingkat tinggi tingkat 4 di sebelah Lin Chen. Sebelumnya, mereka fokus melacak orang yang membunuh Shao Xian, tapi mereka tidak terlalu memperhatikan detail ini. Pada saat ini, ketika kakak senior yang mengingatkan mereka, kedua pria itu segera menunjukkan ekspresi serius di wajah mereka. Lin Chen hanya berada di tahap tengah dari alam pemurnian tubuh tingkat ke-8, dan dia membunuh monster tingkat tinggi tingkat keempat ini. Terlebih lagi, dari kelihatannya, macan kumbang hitam besar itu sepertinya terbunuh dalam satu pukulan. Yang terakhir tidak memiliki kekuatan untuk menolak sama sekali. Dan Anda harus tahu bahwa monster tingkat tinggi tingkat keempat sebanding dengan prajurit di tahap tengah alam Tiangang, dan kekuatan mereka sangat kuat. Meskipun mereka bertiga juga bisa melakukan ini, bagaimanapun juga, budidaya mereka adalah, mereka berada di tahap tengah alam Tiangang, dan kekuatan mereka relatif lebih kuat banyak. Tapi Lin Chen berbeda, tingkat kultivasinya hanya di tahap tengah dari alam pemurnian tubuh tingkat ke-8. Tingkat kultivasinya sangat rendah, tetapi dia langsung membunuh monster tingkat tinggi tingkat 4. Setelah mendengar apa yang dikatakan kakak senior Yang, Lin Chen tetap tanpa ekspresi dan berkata dengan acuh tak acuh, terima kasih atas pujiannya. Kakak senior yang mendengus dan berkata, nak, kamu tidak memenuhi syarat untuk aku memuji kamu. Tetapi kamu dengan kekuatan dan berada dalam area pencarian kita, lalu. Nak, kamu bisa mati hari ini. Saat dia mengatakan itu, kakak senior yang tiba-tiba mengeluarkan pedangnya dengan suara dentang. Setelah mendengarkan kata-kata kakak senior Yang, dua orang lainnya segera berkata dengan ekspresi terkejut, kakak senior Yang, maksudmu, dia adalah pembunuh yang membunuh kakak muda Shao. Meskipun Lin Chen membunuh monster tingkat tinggi tingkat 4 hitam panter, tapi bagaimanapun juga, tingkat kultivasinya hanya berada di tahap tengah dari alam pemurnian tubuh tingkat ke-8. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, dia sepertinya tidak mampu menghadapi seseorang seperti Shao Xian, murid jenius sekte tersebut. Terlebih lagi, mereka tahu betul bahwa sebagai murid sekte yang jenius, Shao Xian memiliki banyak cara untuk menyelamatkan hidupnya, dan dia bahkan telah menguasai keterampilan nyata yang paling kuat di antara keterampilan rahasia. Bahkan ketika menghadapi prajurit alam Tiangang tahap akhir, dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Kakak senior yang mencibir dan berkata, saya tidak mengatakan dia adalah pembunuh yang membunuh kakak muda Shao, tetapi orang ini memiliki kekuatan yang begitu besar dan dia tidak jauh dari tempat kakak muda Shao dibunuh. Dia sangat mencurigakan. Jeda. Yang kakak senior melanjutkan, terlebih lagi, jika kakak muda Shao terbunuh kali ini, jika kita tidak menemukan pembunuh yang bertanggung jawab, saya khawatir kita pasti akan dihukum ketika kita kembali ke sekte. Meskipun tingkat kultivasi anak laki-laki ini agak rendah, dia memiliki kemampuan untuk membunuh master tingkat 4. Kekuatan monster-monster itu sebanding dengan sekte tersebut. Setelah mendengar apa yang dikatakan kakak senior Yang, dua orang lainnya segera melihat ke arah satu sama lain, dan setelah beberapa saat, mereka memandang Lin Chen dengan ekspresi membunuh di wajah mereka. Nak, jika kamu berani membunuh kakak muda Shao, kamu akan mempertaruhkan nyawamu. Kamu pasti akan mati hari ini. Kedua orang ini tidak berbicara omong kosong. Meskipun mereka tidak yakin bahwa Lin Chen adalah pembunuh kakak muda Shao, mereka masih membuat keputusan. Perlakukan saja Lin Chen sebagai pembunuhnya, bunuh dia, lalu kembali ke sekte dengan penjelasan. Melihat adegan ini, wajah Lin Chen tiba-tiba menjadi dingin. Dia memang membunuh Shao Xian, tetapi sebelum ketiga orang ini dapat menentukan apakah Lin Chen adalah pembunuhnya, mereka berencana untuk membunuhnya dan membawa tubuhnya kembali ke sekte untuk dijelaskan. Jelas, ketiga orang ini bukanlah orang baik. Lin Chen memandang mereka bertiga tanpa ekspresi dan berkata dengan lembut, kamu bisa pergi sekarang sebelum terlambat. Mereka bertiga tercengang. Mereka tidak menyangka Lin Chen akan begitu sombong dan meminta mereka bertiga untuk melakukannya. Meninggalkan. Anda harus tahu bahwa ketiganya berada di tahap tengah alam Tiangang, dan Lin Chen hanya berada di tahap tengah alam pemurnian tubuh tingkat ke-8. Dipandang begitu rendah oleh seorang pejuang yang berada di tahap tengah alam. Pemurnian tubuh tingkat 8 membuat mereka bertiga terlihat sedikit marah. Pemuda kekar itu menggeram dan berkata, nak, jika kamu tidak punya kekuatan, jangan terlalu banyak bicara dan pertaruhkan nyawamu. Pemuda itu tiba-tiba menyapu kakinya dan menendang Lin Chen dengan keras. Di sisi lain, kakak senior Yang dan orang lain juga menggunakan seni bela diri untuk menyerang Lin Chen dari arah yang berbeda. Tebasan petir. Teknik pedang Ling Sui.
Lin Chen memiliki kemampuan untuk membunuh monster tingkat tinggi tingkat 4 secara instan, dan ketiga orang ini tidak berani ceroboh. Melihat situasi ini, Lin Chen segera menyapukan tongkat panjang di tangannya ke depan, meniupkan angin kencang tanpa tenaga. Bang bang bang. Saat berikutnya, tiga suara membosankan terdengar, dan pemuda kekar yang menyerang lebih dulu terkena tongkat panjang Lin Chen. Dia segera berteriak dan dengan kasar mundur ke belakang. Pemuda kekar itu menggunakan keterampilan kaki untuk menyerang Lin Chen, bukan senjata dingin. Begitu dia terkena tongkat panjang Lin Chen, tubuhnya tiba-tiba mundur. Pada saat yang sama, kakinya terus gemetar. Dia hanya merasakan mati rasa di tubuhnya. Paha dan sulit untuk berdiri. Di sisi lain, tongkat panjang Lin Chen terus menyapu, menyerang bersama senjata dua orang lainnya. Segera setelah itu, tubuh kedua pria itu mundur dengan keras, namun untuk sementara mereka tidak kehilangan kemampuan bertarung seperti pemuda kekar sebelumnya. Lin Chen, sebaliknya, mundur lebih dari 10 langkah sebelum dia berhenti. Anak ini aneh. Jika dia tidak menggunakan seni bela diri dalam pukulan itu sekarang, aku mungkin terluka parah. Kakak senior Wang memandang Lin Chen dengan ekspresi serius dan berkata dengan terkejut. Kakak senior yang juga mengangguk, dia melirik ke arah pemuda kekar itu. Setelah istirahat sejenak, paha pemuda kekar itu berangsur-angsur menghilang dan kemampuan bertarungnya telah pulih. Kakak senior yang mendengus, tidak peduli betapa anehnya dia, jika dia bertemu kita bertiga hari ini, dia pasti akan mati. Ayo berkumpul dan bunuh dia. Setelah mengatakan itu, kakak senior yang memimpin dan menyerang Lin Chen terlebih dahulu. Kali ini, mereka bertiga tidak berniat melawan Lin Chen lagi. Mereka ingin bertarung dengan cepat. Semua orang menggunakan kekuatan penuh mereka. Energi sebenarnya di tubuh mereka melonjak. Untuk sesaat, energi sebenarnya mengalir di hutan lebat ini. Sangat cantik dan mempesona. Minum. Melihat ini, Lin Chen berteriak. Tubuhnya bergetar, dan kulitnya segera memancarkan cahaya perunggu, seperti pria perunggu dengan tubuh emas. Segera setelah itu, Lin Chen mengangkat tongkat panjang di tangannya dan memukul kakak senior yang dengan keras. Anda harus tahu bahwa Lin Chen telah mempraktikkan teknik pemurnian tubuh perunggu ke tingkat ketiga dan terlahir kembali dari pecahan tembaga. Kekuatan tinjunya mencapai 18.000 kg. Pada saat ini, semua kekuatan besar ini bekerja pada tongkat panjang, dan tongkat panjangnya sangat keras. Jika dihancurkan, bahkan monster tingkat 4 tingkat atas pun akan mati karena kebencian. Jelas, Lin Chen menggunakan seluruh kekuatannya dalam serangan ini. Ledakan. Tongkat panjang itu mengenai pedang panjang kakak laki-laki bermarga Yang. Saat berikutnya, yang terakhir hanya merasakan kekuatan besar datang dari pedang panjang di tangannya. Wajahnya berubah, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah, dan menendang tubuhnya ke belakang. Mundur dengan kasar. Klik. Pada saat yang sama, pedang panjang di tangannya sepertinya tidak mampu menahan kekuatan sebesar itu. Setelah berpotongan dengan tongkat panjang, terdengar suara ranting-ranting mati yang patah dan pecah menjadi beberapa bagian. Kakak senior Yang. Kakak senior Yang, kamu baik-baik saja. Melihat pemandangan ini, wajah pemuda kekar dan kakak senior Wang berubah dan mereka berkata dengan gugup. Namun yang lebih terlihat di wajah mereka adalah kengerian dan ketidakpercayaan. Mereka berdua tahu kekuatan kakak senior yang dengan sangat baik. Bahkan di antara prajurit alam Tiangang tingkat menengah di tingkat yang sama, hanya sedikit yang menjadi lawannya. Tetapi pada saat ini, dia bertarung melawan Lin Chen, yang berada di peringkat ke-8. Alam pemurnian tubuh tingkat menengah. Dia dipukuli sampai dia muntah darah dan tubuhnya mundur dengan keras. Bahkan kakak senior yang bukan tandingan Lin Chen, jadi bagaimana mereka berdua bisa menghadapi Lin Chen? Kakak senior yang menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata, sungguh kekuatan yang kuat. Jika tebakanku benar, kamu pasti pernah berlatih teknik latihan tubuh. Sejauh yang aku tahu, kakak muda Sao juga pernah berlatih teknik latihan tubuh. Jenderal Tiangang sulit bagi prajurit tingkat menengah untuk menghadapinya. Kaulah yang membunuh saudara muda Sao. Setelah mendengarkan kata-kata saudara senior Yang, Lin Chen mengangguk tanpa ekspresi. Adapun mengapa dia membunuh Shao Xian, Lin Chen tidak repot-repot mengatakan, Shao Xian jika dia tidak membunuhnya jika dia ingin membunuhnya, maka Lin Chen akan mati. Melihat penegasan Lin Chen, kakak senior Yang dan tiga lainnya tiba-tiba terlihat jelek. Mereka tidak menyangka Lin Chen benar-benar membunuh Shao Xian. Mereka bertiga saling memandang, dan kakak senior Yang tiba-tiba berkata dengan dingin kepada Lin Chen, wah, kamu sangat kuat. Tapi hari ini, kamu masih harus mati. Dua saudara junior, ikuti aku untuk melakukan serangan kombinasi Tianyun.
Setelah mendengar ini, dua orang di sampingnya memikirkannya, dan tombak panjang muncul di tangan mereka. Dengan rasa dingin yang dalam, ujung tombak itu diarahkan lurus di Lin Chen.